Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai bunyi segmental. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Afil Vivi Trishal Safela, yang kedua ada Iqbal Fauzan Nobriansyah, yang ketiga Cindy Fernanda, dan yang terakhir Vindi Mayareta. Yang pertama kita akan membahas mengenai deskripsi bunyi segmental. Berikut adalah pengertian bunyi segmental menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Abdul Cair 2009. Menurutnya, bunyi segmental ialah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Yang kedua ada Imam Suhairi 2009. Menurutnya, bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Kata matang misalnya dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Kemudian yang ketiga ada Mas Nur 2008. Menurutnya, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ini ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada konsonan. Konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Kemudian yang kedua ada vokal, yaitu bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga ada diftong, yaitu 2 vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai dalam kata sungai dan au dalam kata kau. Kemudian yang keempat ada klaster, yaitu 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Contoh klaster atau konsonan rangkap ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada eng pada kata yang, eng pada kata nyonya, h pada kata khusus, khas dan khidmat, per pada kata produksi, prakarya dan proses, ker pada kata kredit, kreatif, kritis dan krisis, sh pada kata syarat, syah dan syukur, ster pada kata struktur, strata dan strategi, spr pada kata spray, dan ter pada kata tradisi, tragedi, tragis, trauma, dan transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Afil Vivi. Selanjutnya, segmental adalah fonem yang dapat dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut dapat dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu ba, ha, dan sa, atau bisa diubah menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi b, a, h, a, s, dan a. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi segmental. Menurut Mas Nur, pada bukunya dijelaskan bahwa klasifikasi bunyi segmental didasarkan pada beberapa macam kriteria. Kriterianya antara lain, 1. Ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Yang kedua yaitu mekanisme udara, yaitu dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara. Yang pertama yaitu mekanisme udara pulmonis dan laringal atau faringal. Lalu yang ketiga adalah arah udara. Jika dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Kemudian yang keempat, pita suara. Jika dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Yang kelima yaitu lubang lewatan udara. Jika dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengau. Yang keenam,
Mekanisme artikulasi adalah alat ucap yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan menjadi bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apikodental, bunyi apikoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi dorsovelar, bunyi laringal, dan bunyi glotal. Cindy Firnanda akan melanjutkan menjelaskan mengenai klasifikasi bunyi segmental. Di sini nomor 7 ada cara gangguan. Jika dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dikelompokkan menjadi bunyi stop atau hambatan, bunyi kontinum atau alir, bunyi afrikatif atau paduan, bunyi frikatif atau geser, bunyi trill atau getar, bunyi lateral atau samping, dan bunyi nasal atau hidung. Dan nomor 8 di sini ada tinggi rendahnya lidah. Jika dilihat dari tinggi rendahnya lidah, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, bunyi tengah, bunyi agak rendah, dan bunyi rendah. Nomor 9 ada maju mundurnya lidah. Jika dilihat dari maju mundurnya lidah, bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bunyi depan, bunyi pusat, dan bunyi belakang. Dan nomor 10 ada bentuk bibir. Jika dilihat dari bentuk bibir, ketika bunyi diucapkan, bunyi dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi bulat dan bunyi tidak bulat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.